Hai learners, jumpa lagi di For Your Insight Podcast bersama saya Okina Tambunan, dan senang sekali saya dan tim yang di balik layar bisa terus memberikan kontribusi, membagikan berkat kepada Anda, hal-hal yang kami pelajari dan akhirnya bisa diterima. Dan thank you juga untuk setiap feedback, masukan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Itu sangat membantu kami untuk bisa memperbaiki dan bahkan mendukung untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Saya juga mau mengajak untuk Anda semua bisa memberikan konklusi pembelajaran ya, karena kali ini season atau musim mengenai pembelajaran kepemimpinan akan kita akhiri karena kita akan masuk ke topik yang baru. Dan coba tulis di kolom komen atau boleh juga DM-an ya ke Instagram saya atau juga nanti ke Instagram Pastor If, supaya kita bisa dengar sampai sejauh mana Anda sudah mempraktekkan dan menghidupi apa yang Anda dengarkan dan pelajari. Dan tadi namanya sudah saya sebutkan, jadi Pastor If terus masih hadir mendampingi pembelajaran kita semua. Hai. Anda yang mungkin kesulitan ya, aduh Pastor If tuh di Jakarta, saya di mana? Tenang. Dengan adanya dunia digital, sosial media, bahkan YouTube ya, dan saluran-saluran podcast memudahkan Anda untuk langsung bisa mendengar suara Pastor If, pengajaran yang langsung diberikan oleh Pastor Evelyn. Mungkin sampai suatu hari nanti Anda bisa bertemu secara langsung, silakan lah ya. Anda bisa mengenang masa-masa di mana mungkin dulu Anda masih kecil, Anda masih lebih muda. Saya nonton Pastor If di TV. Sekarang nontonnya di media sosial. Right. Oke, Pastor If, karena ini adalah episode yang terakhir kita berbicara mengenai kepemimpinan. Saya mau mengajak juga teman-teman pendengar yang, karena kan nggak ikut langsung pengajaran Pastor Evelyn di gereja ya, karena kita di gereja Pastor If yang langsung memberikan jemaat makanan mengenai topik-topik kepemimpinan. Pastor If ada sebutkan mengenai kingdom leadership. Nah, ini kata leadership dan juga ada kata kingdom. Sebenarnya apa itu Pastor kingdom leadership? Pemahaman kingdom leadership itu berasalnya sebetulnya sudah dari awal mula manusia itu diciptakan. Ya, I think di dalam seri kita ngomong kepemimpinan ini saya pernah bagikan awal ya, di episode awal. Jadi kalau kita lihat ya, coba lihat di Kejadian pasal yang ketiga, ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Ya memang kalau untuk mendefinisikan hal-hal seperti ini kita mesti go back. Kejadian 1 ayat 26. 1 ayat 26 ya. Oh, did I say that? 1 ayat 26 maksudnya ya. Nah, kita lihat di situ ada catatan mengenai bagaimana manusia diciptakan ya. Konsepsinya seperti apa itu. Coba lihat. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Right. Nah, kita lihat di situ ya, Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Manusianya belum ada tuh. Yes. Ya. Tapi di situ kita melihat bahwa Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ya. Jadi manusia itu adalah produk daripada pemikiran Allah. Betul. Dan dia diciptakan serupa segambar. Ini kalau pakai bahasa Ibraninya tahu dong. Iya, Salem dan Demut ya. Dalam keserupaan dengan Allah. Ya. Dari kemudian kita lihat lagi bahwa penciptaan yang serupa dan segambar itu dimaksudkan. Ada tujuannya ya. There is a purpose there. Tujuannya supaya mereka berkuasa. Nah, tadi kita bicara mengenai kingdom leadership. Kata berkuasa di sini dari bahasa Ibraninya adalah rada. Nah, rada itu bicara mengenai kuasa, bicara mengenai kepemerintahan. It's about dominion. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai leading, ya,
Dan leading ini bukan hanya sekedar leadership bukan sekedar leadership, tetapi leadership yang kingdom. Kenapa leadershipnya perlu kingdom? Nah, itu dia. Nah, karena asal muasalnya manusia itu adalah dari Allah. Yes. Ya. Jadi artinya kepemimpinannya untuk bisa dieksekusikan, dia perlu berfungsi dari tempat di mana dia berasal. Karena otoritas untuk memimpin itu datangnya dari Allah, sumber dari segala otoritas. Sumber kepemimpinan itu adalah Allah sendiri. Right, Ya, betul. right. Makanya sebetulnya to function with dalam kepemimpinan, idealnya dalam makna otentiknya haruslah kingdom. Ya, kepemimpinan yang coba dilakukan tidak kingdom, maka itu akan berpotensi menyakiti. Jadi kalau kita coba konklusikan nih Pastor, yang membedakan kingdom leadership dengan worldly leadership adalah kingdom leadership itu sumber kemampuan kita untuk memimpin, dan tujuannya aja. Dan bukan hanya juga sumber, tapi bagaimana dia berfungsinya pun harus dalam posisi terkoneksi dengan the king. Jadi motivasinya, tujuannya sudah pasti berbeda dengan worldly leadership. Ya, saya coba hadirkan definisinya di sini ya, supaya kemudian kita bisa melihat suatu pembeda yang sangat signifikan. Ya, karena kata leadership kan common ya, Pastor. Betul, ada banyak sekali buku kepemimpinan juga kita bisa temukan ya. Tapi ini yang unik adalah kingdom leadership. Dikatakan begini, kepemimpinan kingdom leadership adalah kepemimpinan yang menyatakan atau mengekspresikan secara pengaruh langsung keserupaan dan pemerintahan Kristus, Raja yang diurapi dalam segala aspek kehidupan, roh, jiwa, dan tubuh. Ya mungkin kalau kita unpack ini adalah bahwa the very fact you come to the Lord Jesus and He rule and reign over you secara pribadi, then kepemimpinan Kristus atas hidupmu kau ekspresikan itu keluar. Nah, harus seperti itu tuh ya, itu prosesnya jalurnya ya, jalur kepemimpinannya. Right. Jadi kita yang hidup kan katanya in Him we live, we move, we have our being. Di dalam Dia ya kita hidup, kita bergerak, kita memiliki seluruh diri kita in Him. Ya, di dalam Kristus Dia memimpin di dalam kita, dan kemudian itu kita ekspresikan keluar. Ya, dari roh, jiwa, tubuh kita, bagaimana kita bersikap, berperilaku, menata, mengelola hidup. Jadi bukan dari buku-buku motivasi, video-video motivasi, atau dari motivator-motivator yang menggerakkan kita untuk jadinya memimpin ya, Pastor. Harus dari pekerjaan tangan Tuhan di dalam diri kita. Right, Roh Kudus, it is Him who begin a good work in us. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Bahkan dinamikanya jelas sekali dalam suratan Rasul Paulus kepada Filipi ya. Filipi di mana dikatakan 2:12. Iya. Adalah Allah yang mengerjakan di dalam kita, who work in you, ya, both to will and to do according to His own good pleasure. Itu ayat yang ke-13. Naik ke ayat yang ke-12 dikatakan apa? Work out your salvation in fear and trembling. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Kenapa mesti tetap dikerjakan keluar? Karena Allah yang memulai mengerjakan di dalam. Now I think that is kingdom leadership. There is a king, raja di atas segala raja, that is ruling and reigning over you, and then you are expressing it outside. Nah, makanya dalam definisi kingdom leadership itu dia memang menyatakan pengaruh langsung keserupaan. So day by day you grow dalam keserupaan itu, semakin menjadi serupa gambaran Kristus Putra Allah, kan begitu. Dan pemerintahan Kristus Raja yang diurapi dalam segala aspek kehidupan, roh, jiwa, tubuh, dengan menerapkan tata kelola yang benar. So there is governance. Ini ada tata kelola, ya, ada stewardship, tata kelola yang benar ditandai dengan manifestasi. Nah, berarti ada corak yang jelas dong. Ya, which one is kingdom leadership and which one is not gitu. Ada coraknya. Coraknya apa ditandainya? Dengan manifestasi keluar kuasa kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dari dalam dirinya. That is kingdom leadership. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai tadi itu ya Pastor, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya ekspresi kepemimpinan kingdom itu corak yang sangat obvious adalah
There Ada is 3 hal truth itu. there. Ada kebenaran. Jadi kamu tidak kompromi. Yes. You don't do things karena kamu mau dapat suara terbanyak, kamu mau dapat like yang terbanyak. You want to please people. Ya, yang menjadi tali sifatnya adalah kebenaran. The plumb line is the truth, gitu loh. Jadi bukan people pleasing ya. Nah kemudian ada damai sejahtera. Waduh coba deh tuh. Iya. Ini kalau kepemimpinan yang tangan besi tidak ada damai sejahtera sih Pastor. Iya. Kalau kamu masuk aja langsung kemudian ada aura ketakutan. Orang langsung jadi ciut, kecipot, kecil. Orang kalau duduk sama kamu merasa sangat kecil dan hina. Katanya apa? Serbuk apa? Remahan rengginang. Ya kan? Aku kayak rasa lu kecil banget. That is not leadership. Ya. Jadi saya pernah sharing ini, saya bilang gini, leadership itu tidak ditandai karena posisi atau jabatan. Ya, entah itu di gereja atau di marketplace gitu loh. You can be sitting in the position and you're not a leader. Ya, karena kita nggak boleh saru nih. Betul. Ya, coraknya jelas sekali dalam kingdom leadership gitu kan. Jadi kalau tidak ada ekspresi truth, tidak ada ekspresi kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, jangan-jangan bukan pemimpin. Ada yang lain. KW-nya pemimpin itu apa saya bilang? Bos. Apa sih KW-nya? Bos. Jadi you might be bossing people around. You're not leading. Kamu bukan pemimpin. Kamu bos. Nah, bos itu adalah produk buatan dunia yang mau KW-in ya, ya kualitas nomor satunya kayak coba mirip-mirip, coba mirip-miripin gitu loh. Tapi tidak mengandung 3 tidak mengandung definisi dari ini. kerajaan Allah. Karena bayangkan kalau Roh Allah memimpin kamu di dalam, would you? Apakah kamu akan memanipulasi orang? Kalau Roh Allah memimpin kamu di dalam, kamu akan kontrol orang nggak? Kalau Roh Allah memimpin kamu di dalam, kamu akan tipu orang nggak? Ya kan? Nggak mungkin, karena Roh Allah tidak akan memimpin kamu untuk mencelakai, menakut-nakuti, mendominasi orang lain gitu loh. Dia adalah Roh yang pemurah, pengasih, penyayang. Dia mengampuni, dia tidak menghakimi dan memojokkan. Jadi artinya ekspresi-ekspresi yang liar itu ya, itu tentu bukan kingdom leadership. Kita bisa aja dicap leadership, tapi ngerti gak sih kayak ya ada orang bilang aduh I wish ya bisa punya tas brand itu, lalu kemudian dia kletek brand mana dia tempel itu. I mean kan gak bisa cuman di brand aja gitu ya, oh iya nih kita nih, tapi kalau gak ada coraknya you're not gitu. Itu bukan kingdom leadership. Kingdom leadership bisa kelihatan dari buahnya sih. Yes. Esensinya itu apa kan sebenarnya? Luar mungkin bisa dimodifikasi, tapi kalau kita tidak punya esensi yang sesungguhnya, we are not leaders. We are not. It's just kualitas turunannya, kualitas palsu. Ya, palsu. Nah, dalam 3 bulan Pastor menggaungkan mengenai kingdom leadership. Apa yang Pastor temukan nih Pastor di dalam keseharian, mungkin langsung dengan jemaat atau orang-orang yang mendengarkan langsung mengenai kepemimpinan? Apakah Pastor melihat masih ada tantangan yang ditemukan, dan bagaimana kita bisa mengatasi setiap tantangan itu dengan kebenaran-kebenaran ya Pastor? Ada saya karena kita ada small groups juga ya, jadi juga kemudian dengan small group itu kita bisa dialog langsung dan mendengar feedback, mendengar pengalaman belajar gitu ya. Jadi rupa-rupanya memang istilah memimpin ini menjadi istilah yang cukup menggetarkan bagi beberapa orang. Saya tidak katakan semua gitu ya, tapi juga ada orang yang mimpin gitu kan. Karena mungkin ya dalam pikirannya memimpin itu diasosiasikan dengan posisi jabatan, atau harus pinter ngomong, harus pinter bikin strategi, ya kan, ya segala hal-hal yang seperti itulah. Padahal kan sebetulnya tadi ya, apa yang Roh Kudus gerakan, you express it out, and then by expressing out you will gain influence gitu loh. Jadi sebenarnya semuanya sih lurus-lurus aja. Betul. Gitu kan. Tapi itu tadi karena kita tumbuh di tengah-tengah kultur masyarakat ya yang mengakibatkan banyak sekali bias-bias terjadi gitu ya terhadap istilah-istilah gitu. Jadi kalau kita menggunakan istilah
A gitu ya. Ya kita mesti pastikan itu di-clearkan ya. We clear the air lah untuk istilah itu. Lalu go back to the Bible, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan gitu. Karena memang itu tadi ada banyak bias-biasnya. Dan bias-bias itu membuat orang gentar gitu loh. Apakah aku bisa mimpin? Apakah aku kayaknya gak terlahir sebagai pemimpin loh. Kalau kamu gak terlahir jadi pemimpin gimana? Karena itu tadi ada pemikiran bahwa yang menjadi pemimpin itu ada pada kualitas-kualitas tertentu, entah itu kualitas fisik kah, kualitas akademik, kualitas atletik, ya kan, atau apapun yang lain, gitu kan. Sehingga orang-orang yang tidak ada pada bracket itu berpikir ya aku mungkin bukan, ya. Padahal setiap orang kan terlahir sebagai pemimpin. Tapi leadershipnya perlu dikembangkan dalam cara yang unik, ya. Dan kepemimpinan nggak berarti bicara mengenai jumlah, mengenai massa orang, berapa banyak, tidak. You're influencing, gitu loh. Kamu bisa influence karena kamu hidupnya tegak lurus, gitu loh. Nah jadi ada tantangan-tantangan dan saya mencatat ya. Okida kan juga menemui orang-orang yang ya akhirnya ngomong lah terus terang gitu ya. Ini aku kayaknya nggak bisa atau apa gitu. Nah saya catat nih ya. Ada beberapa memang tidak hanya ini, tetapi kayaknya ini yang banyak kali saya dengar. Cukup saya dengar. Ya, yang pertama itu kalau kita bicara kepemimpinan, orang berkata aku takut gagal. Ya, bagaimana? Dan ini biasanya ngomong, terus gimana kalau aku nggak bisa? Kalau aku nggak bisa melakukannya, gitu ya. Nah takut gagal ini cukup banyak gitu. Saya dengar di mana-mana. Aduh, ya bagaimana kalau aku nggak bisa gitu kan? Nah ini kita perlu address sekali lagi ya, kalau kemudian muncul bias-bias itu kan we always have to bring it to the Bible. Apa sih kebenarannya? Betul, kan begitu kan. Dan di Alkitab memang ada contoh, ada banyak contoh, tapi yang saya catat di situ adalah Musa ya, yang waktu dia diutus oleh Tuhan setelah dia berusia 80 tahun, dia diutus untuk kembali ke Mesir untuk berjumpa dengan Firaun. Ini Musa yang tadinya adalah graduate dari the best of the best education system in Egypt, yang Mesir bisa berikan, karena dia kan Prince of Egypt gitu, dibesarkan oleh putri Firaun. Jadi he get the best of the best gitu kan. Tapi setelah 40 tahun kan dia harus tinggal di padang gurun, dia harus ngurusin kambing domba bapak mertua. Jadi yang tadinya mungkin dia sangat terbiasa dengan makanan paling enak, ya guru paling cerdas, berdialog dengan filsuf dan apa segala macam. Sekarang dia jadi lebih akrab dengan dengar kambing dan domba. Tapi kan sebenarnya juga itu dimulai, maksud tadi karena bicara mengenai Musa ya, Pesta, ternyata akademik itu tidak membuat perubahan akhlak, moral dan emosi ya. Karena kita tahu yang membuat Musa akhirnya melarikan diri selama 40 tahun karena dia telah berbuat sesuatu. Ya, dia membunuh, ya kan. Jadi ya ekspresi emosinya juga, dia mau menangani situasi keadaan dengan kekuatan dia sendiri, gitu kan. Jadi 40 tahun setelahnya, kemudian jadi dia usianya juga sudah 80, tiba-tiba dia ketemu Tuhan dan dia disuruh balik. Nah, jawaban pertamanya dia kepada Tuhan itu adalah dia bilang bahwa dia tidak mampu. Dia tidak mampu, dia nggak bisa bicara. Katanya dia patah lidah, dia gagap gitu ya, dia nggak bisa bicara gitu. Kenapa dia sampai ngomong begitu? Karena ada rasa takut gagal, karena dia mulai membandingkan where he is then, ya. Setelah 40 tahun dia kemudian hidup di padang gurun, lalu dia harus balik lagi ke istana gitu. Siapa aku? Ini tugas ini terlalu besar. I was not that same person 40 years ago. Wow. Aku bukanlah that fine young man. Katanya life begin at 40. Dia telat banget ya, 80. Dia 80 gitu loh. Aku bukan si pemuda 40-an itu yang pandai, cerdas, pintar, kuat, gagah dan tahu strategi, ya kan? Yang di bawah komandonya dia bisa bangun banyak hal gitu loh. Aku bukan orang itu. Sekarang aku lebih paham. Lihat domba dan kambing yang kalau mungkin kupingnya naik sedikit dia tahu gitu loh. Dia lihat cuaca. Udah lain konteksnya, and now you want to send me back to the palace, to that place yang canggih, yang bagus itu. Kayaknya Tuhan salah orang deh, kan gitu. Jadi rasa takut gagal ini is so real, ya. Dan saya melihat dalam catatan saya bahwa Tuhan menangani, ya. Jadi waktu dia isunya berkata nggak pandai bicara, Tuhan berfirman. So the word of God menangani.
ketakutannya. Ya beberapa kali dia bersoal mengenai hal ini Mm. dan Tuhan juga dengan setia Tuhan tangani. menangani. Tuhan berfirman sampai tanya di tangan kamu ada apa? Itu ada tongkatnya dipakai, dibawa gitu ya. Really Tuhan seperti Bapa yang baik ya. Dia menangani isu takut gagal dalam diri Musa. Nah jadi saya juga sarankan kepada teman-teman ya talk it out gitu loh. Jadi rasa takut gagal itu ya memang perlu dibicarakan. Bawa dalam doa, kemudian buka firman Tuhan. Karena memang itu real, tapi juga firman Tuhan juga real gitu loh. Ya itu jadi jangan kita biarkan ketakutan untuk gagal itu merajalela. Ya. Jadi bisa jadi karena pengalaman hidup, bisa juga Pastor ya motivasinya yang ngedrive ketakutan itu muncul karena pengalaman hidup, atau bisa juga nggak sih Pastor karena ya itu membandingkan diri tadi ya, seperti yang tadi Pastor coba mengutarakan, kira-kira Musa kalau bisa berbicara membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lebih keren dari dia, muncul juga rasa takut gagal itu. Yeah, right. Kan juga begini loh, there's many things that can happen in 40 years. Dia ada 40 tahun gap itu kan. Jadi and he was there di padang gurun and life has been flat buat dia gitu loh. Apa sih yang bisa dilihat di padang gurun? Ya kan itu aja gitu loh. Dan dia ada di situ 40 tahun. Sementara the dynamic of what happened in Egypt, ya mungkin 40 tahun negara itu perkembangannya seperti apa gitu loh. Yeah. Jadi God, you serious nih? Aku di sini lalu mesti balik ke situ tuh gimana? Nah ini menarik Pastor, saya mau getting personal nih ke Pastor If. Ya, Karena kan saat ini kan Pastor juga sebenarnya di tahapan memulai baru. Ya, sebenarnya. correct. Di usia yang kalau mau banding nih ke Pastor Evelyn zaman puluhan tahun yang lalu kan pengen juga ngebayangin what if, kenapa nggak waktu usia itu aja sebenarnya aku memulai baru. Gitu. Pastor sendiri bagaimana menangani perasaan takut gagal itu di musim yang sekarang? Oh, there's plenty of moment that I reason and talk things out dengan Tuhan. Ya, jadi it could have been, mestinya gini, mestinya gitu, mestinya gini. It's like life stood still for me, ya, selama 18 tahun, gitu kan. And jadi dan rasa itu akan muncul kalau saya mulai compare diri saya dengan orang lain. Oh, I see. Kelihatannya orang lain bergerak gitu loh. And here I was for 18 years. It's like kemana aja gue, kan gitu kan. Nah cuman juga ya dalam banyak kali saya reason things out with God, assurance yang saya dapat dari Tuhan itu adalah the very fact bahwa Tuhan itu melihat dan Tuhan memperhatikan. Tidak ada satu hal yang terjadi di hidup kita yang kayak kejadian aja begitu ya. Lalu bahwa tidak ada waktu yang dalam tanda kutip ya menjadi sia-sia. Waktu kita bawa itu ke Tuhan. Jadi kalau kemudian muncul dalam batin saya, waduh 18 tahun gue kemana aja, mestinya I could have done this gitu kan. And where was I gitu loh. Nah itu saya bawa ke Tuhan. Sehingga dari situ bahkan the 18 years that by my mere calculation kelihatannya rugi, itu menjadi tidak rugi. I gain new perspective gitu loh. Karena Tuhan bisa buat itu, Tuhan tahu lah ya, kita mau pakai ilustrasi apa nih. Tuhan tahu seseorang itu mesti melalui fase atau proses tertentu mesti berapa lama, itu hanya dia yang tahu. To get the intended result. Betul. Ngerti gak sih? Betul. Itu perspektif yang Pastor dapatkan akhirnya ya. To get the intended result. Now kalau itu waktu dipersingkat, it might not be that result gitu ya, ngerti ya. Jadi sama aja kita kalau misalnya lagi mau barbecue, lu kamu mau apa? Mau well done, medium well, mau medium, mau apa nih? Mau masih berdarah-darah kan gitu kan ya. Jadi artinya God knows. Fase-fase itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Like for Moses 40 tahun. Ya, bisa nggak didiskon? Bisa nggak udah setelah 40 tahun dia melarikan diri, ya 10 tahun lagi dia prosesnya. Tapi dia tidak akan menjadi orang yang lemah lembut. Dia tidak akan jadi orang yang ya Alkitab bilang kan one of the quality yang Moses akhirnya Tuhan sampaikan reputasi mengenai Musa. Ya, reputasi dia setelah 40 years itu, makanya pada usia 80 lah baru dia diterima panggilan, adalah bahwa dia adalah seseorang yang meek. Gitu loh.
Wow, untuk jadi orang yang meek itu butuh 40 tahun ya. Ya kan? Karena sebelumnya dia nggak meek. Meek itu apa sih? Meekness itu untuk sederhana ya, saya kasih terjemahan itu adalah control strength. Yeah. Jadi kekuatan yang meluap-luap itu kamu tahu makainya. Yeah. Itu kan kayak dam. Tahu gak? Kayak bendungan. Itu ada bendungan tuh yang barusan selesai dibangun tuh di China tuh. Yang kalau tuh itu katanya bisa bikin rotasi bumi bisa berubah katanya. At least itu yang saya baca ya. Karena kekuatan yang luar biasa dari air yang ditampung itu. Tapi kan dia diarahkan untuk apa? Dia menjadi sumber energi gitu loh. Nah jadi meekness itu adalah you have that strength and power. Dari orang yang bengis tuh ya Pastor ya. But you know how to use it. 40 tahun sebelumnya dia lihat ketidakadilan, ya dia bunuh orang loh. Iya, langsung loh. Main hakim sendiri. Itu nggak ada proses peradilannya, nggak didengar dulu, ya kan tidak ada proses hukumnya, langsung loh. Just because dia Prince of Egypt, he has all the power. Siapa mau question dia? Dia bunuh orang langsung gitu. Nah artinya dia nggak tahu pakai kekuatan itu dan dibutuhkan 40 tahun to actually break. That strong man sehingga dia menjadi orang yang tetap kuat tapi tahu pakai kekuatannya. Jadi kekuatan itu bukan ditarik gitu, bukan diambil. Ya, Tuhan nggak ambil kekuatannya. Tapi sekarang punya kamu kebijaksanaan untuk bisa kontrol kekuatannya. Kamu punya kebijaksanaan untuk tahu cara make kekuatan itu apa. Bahwa that strength that God place in you, that influence that God place in you, that resources, entah itu material kah, entah itu your beauty kah, your strength kah, your brain kah, you can use it not to hurt people, bukan to nyakiti orang, but to build others. Ya makanya dia dikatakan Moses is the deliverer. Jadi pembebas dia kan. Ya. Kalau nggak dia pembunuh. Jadi pembunuh. Iya, jadi dari monster. Seorang pembunuh menjadi seorang pembebas. Right. Wow, that's a nice title. Yes. Wah. Oke, jadi real maksudnya Pastor nih, karena sebenarnya itu pun juga Pastor If alami, namun perspektif itu ya yang perlu tapi kita. Tapi nggak sampai 40 sih. Kata maksudnya ada masa yang kayak kenapa baru sekarang Iya. Why now? Iya. Mestinya kalau aku lagi seger-segernya gitu, masih kekuatan sekarang masih banyak. Seger ya? Aduh. Cuman that quality. Iya. Memang harus. Sekarang jadi kalau siang itu mesti ada istirahat sebentar 30 menit. Mungkin kalau dulu ya, you know Evelyn 20 years ago, boom gitu loh. Sekarang kayak takut juga kali ada yang Pastor ini kerja mulu ya, orangnya kok nggak ada istirahat. Kalau sekarang kayak 30 menit boleh nggak tutup mata sebentar ya, nanti habis itu kita jalan lagi gitu kan. Jadi artinya bukan 1-2 kali ya, I'm plenty of time di dalam 2 tahun lebih belakangan ini ya, that I come to the Lord, dan saya senang karena dengan Tuhan kita bisa apa adanya gitu ya, and we bring our kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa sih kayak gini, kenapa sih nggak kayak gitu ya, dan itu ditangani gitu. And that's why I can talk today because I process those things dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan fase-fase apapun dalam hidup kita. Amin. Oke, Pastor, next point, apalagi yang Pastor temukan tantangannya? Tadi itu adalah takut tidak gagal. Layak. Oke, yang kedua, bukan takut gagal ya. Yang kedua tuh tidak layak. Ya, tidak layak ini insecure itu ya. Insecure itu di atas insecure ya. Di bawahnya insecure itu udah kehilangan jati dirinya banget lah. Jadi kalau ada orang insecure paling bawah orang insecure. Dia udah nggak ada sure-nya lagi. Ya, ini kalau orang tidak layak itu ya memang orang insecure ya. Dia ngomong saya kan cuma fill in the blanks lah ya. Aku ini kan cuma gitu. Itulah manifestasi. Jadi kalau kita dengar orang ngomong, tapi kan saya cuma titik-titik. Aku kan cuma ibu rumah tangga. Aku kan cuma anak dari kampung. Aku kan cuma pendidikannya cuma SMA. Aku kan macam-macam. Aku kan nggak bisa bahasa Inggris fasih. Gitu. Ya banyak macam titik-titik itu. Coba diisi. Nah, kenapa akhirnya muncul ya, karena kita bicara kingdom leadership. Jadi itu tadi kata leadership itu kayak tapi kan aku cuma gitu langsung muncul tuh refleksnya ya kan, perasaan-perasaan itu. Nah di Alkitab ada ya, di Yeremia 1 ayat 4-6 itu bicara mengenai bagaimana Nabi Yeremia dipanggil. Ya kita sekarang tahu dia Nabi, tapi kan waktu dia dipanggil Tuhan dia nggak tahu. Dia mana tahu gitu loh. Ya kan, dia dipanggil Tuhan langsung dia kasih dia kasih fakta kepada Tuhan ya bahwa dia masih muda. Ya,
tapi kan aku masih muda. Nah, kayak Tuhan gak tahu aja. itulah. Muda itu aku masih belia. Nah, sebenarnya konotasinya itu apa sih? Kalau orang bilang, tapi kan aku masih muda, itu artinya I'm inexperienced. Aku tuh nggak punya pengalaman. Ya kan? I don't have the experience. Lalu mungkin I don't have the necessary knowledge. Aku nggak punya pengetahuan yang dibutuhkan. Atau aku bukan lulusan dari sekolah-sekolah mentereng gitu ya. Jadi aku masih muda ini, belia ini kita bisa maknai dengan luas, ya kan? Jadi artinya merasa rookie gitu ya. Aku nih kayak ada yang kurang aja dari diri saya. Karena kemudaannya itu. Makanya kan Rasul Paulus aja ngomong ya sama Timotius tuh, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi rupanya kondisi muda ini berpeluang ya membuat seseorang merasa kecil, minder ya kan, karena kemudaannya. Jadi sampai butuh tuh di Alkitab dituliskan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Sebenarnya kan apa perlu orang menganggap engkau rendah, atau kan kamu sendiri sudah merendahkan diri kamu, menganggap dirimu rendah. Ya nggak usah perlu orang merendahkan kamu loh seringkali. Kita sendiri, karena gini, kalau kita tegak lurus, kita melihat diri kita pada proporsi yang tepat dalam Tuhan, orang mau anggap kita apapun kan nggak apa-apa. Ya. Tapi menjadi ada resonansinya, karena emang kita sendiri nganggap diri kita juga rendah, ngerti nggak sih? Betul. Terserah, ya. Artinya sekali lagi ya, kalau orang nganggap kita apapun, lalu kita nggak lihat diri kita kayak gitu, ya kan udah, kita jalan aja terus. Tapi the very fact you take it, itu mendampingi, karena emang kamu dari awal emang udah setuju dengan identitas you itu. Agree dengan pendapat orang itu, jadi kamu emang jadi direndahkan gitu loh. Nah, Alkitab nggak bisu ya mengenai hal itu. Dia kasih sampel, dia ada orang namanya Yeremia, dipanggil Tuhan loh, dikasih tahu bahwa kamu tuh akan bicara kepada bangsa-bangsa, kamu akan bicara buat petinggi-petinggi. Enggak, dia, tapi kan aku masih muda. Nah, kayak Tuhan nggak tahu gitu bahwa kamu muda. Nah anyway, the very fact bahwa itu ditulis dan kemudian kita lihat ya ujungnya bagaimana Yeremia dipakai Tuhan dengan dahsyat, berarti ada penghiburan dan kekuatan yang kita bisa peroleh, karena ternyata alasan kita bukan alasan yang baru di bawah kolong langit ini. Kamu mau cari nggak sih alasan baru yang lain gitu? Jadi isu minder ini selalu ada ya? Ada gitu ya. Ya tinggal kita lihat aja bagaimana Tuhan menangani Yeremia gitu ya. Oke, yang ketiga, ketidakyakinan. Ya, dia nggak yakin. Artinya ketidakyakinan gini. Kamu tahu kamu Tuhan memanggil kamu, kemudian mau ambil langkah iman, tapi apa benar nggak sih? Masih ada ragu-ragu. Gitu. Jadi nggak yakin gitu kan. Nah di Alkitab ada contohnya di kitab Hakim-Hakim pasal 6 ada seorang tokoh namanya Gideon. Sudah tahu Tuhan panggil, Tuhan deklarasikan ya bahwa dia pahlawan yang berani. Padahal dia lagi ngumpet di situ kan. Tapi Tuhan sudah declare kamu pahlawan yang berani, lalu dikasih tugasnya gitu. One thing receiving the word of God. Tapi kemudian Tuhan boleh nggak kasih tanda? Dan boleh lihat ya di Alkitab, saya sangat terenyuh membaca bagian kisah itu. Kenapa? Ini manusia ini, debu ini ya, bisa minta macam-macam, minta tanda, dan Tuhan kasih tandanya. Tuhan kasih tandanya. Ya, saya ketidakyakinan ini ya, saya juga pernah alami dulu waktu awal mulai pelayanan ya. Saya diminta untuk untuk kerja bareng dengan hamba Tuhan yang namanya Reverend John Hartman almarhum ya. Itu kan 3 kali saya tolak. Aku gak yakin gitu dengan diriku. Ya waktu itu saya tidak yakin dengan diri saya. Jadi enggak lah gitu ya. Aku tidak yakin ke depannya akan seperti apa gitu. Padahal saya sendiri sudah ada banyak tantangan untuk bisa terus berjalan ikut Tuhan gitu ya. What would my future be gitu kan. Tapi setelah 3 kali ditolak, saya ingat satu kali akhirnya dalam perjalanan menuju ke kantor waktu itu di daerah Cawang, saya bilang sama Tuhan, aku digelisah ya, I feel restless. Saya sudah tolak untuk full time ya dalam pelayanan. Ya Tuhan, ada apa sih, Tuhan mau ngomong apa, silahkan gitu loh. Jadi saya tiba di kantor itu, akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan mau what do you want from me? Tuhan bicaralah. Udah aku nggak tahu nih, aku gelisah. What is it that you want from me? Lalu kemudian saya ingat betul
Pada setelah saya tutup pintu kantor, Wahyu pasal yang ketiga itu muncul di dalam batin saya gitu ya. Firman Tuhan yang berkata, lihat aku membuka pintu yang tidak ada orang bisa tutup. Tapi kalau aku tutup gak ada orang bisa buka gitu ya. And I know at that time, and again it's the word of God. I knew at that time bahwa ini adalah pintu yang Tuhan buka. Yang saya perlu masuki gitu loh. Jadi artinya apa ya? Ketidakyakinan kita akan panggilan Tuhan. And when you reason with God, firman Tuhan akan menangani kita. Amin. Firman Tuhan akan bicara gitu. Dan waktu saya katakan okay fix, I know this is God. So this is the door yang Tuhan buka. Dan saya ngerti banget lah, luar biasanya kalau kita dapat impresi-impresi kayak gitu ya, it doesn't take explanation yang berjilid-jilid gitu loh. Iya. Itu tuh Tuhan tuh udah langsung ahli komunikasi banget dah. Core-nya kita. Iya, kayak Tuhan tuh gitu kan, and then you know nggak dibutuhkan buku berlembar-lembar, berjilid-jilid, berjam-jam. Karena isunya memang bukan di knowledge kita sih. Iya, bukan kayak gitu, itu kayak bypassing apa ya, langsung ngerti kok, kita tahu Tuhan menujunya kemana. Tuhan, kita tahu kok, saya tahu kok bahwa saya udah tolak panggilan tuh 3 kali gitu loh. Saya tahu kok kalau itu ditutup udah nggak ada chance lagi gitu kan. Ya udah, hari itu saya kontak dan saya katakan saya bersedia. And you know that changed everything. Yeah. That one obedient led me to many things sampai hari ini. Nah jadi artinya ketidakyakinan itu, saya mau sharing secara terbuka, artinya saya juga ngalami gitu loh. Nah lalu bagaimana Tuhan menangani? Jadi buat teman-teman di luar sana yang mengalami ketidakyakinan gitu ya, tahu nih Tuhan manggil tapi kayaknya ragu-raguan, kayaknya butuh tanda lagi deh. Boleh nggak ada tanda? Boleh, itu Tuhan akan by His mercy and grace ya, Dia akan berikan. Jadi jika saat ini ada teman-teman yang lagi dalam momen itu, prioritaskan hati untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup ya. Dan izinkan Tuhan nanti melawat kita di ruang-ruang tertutup untuk menjawab kegelisahan. Ya, dan saya yakin Tuhan tahu, Dia mengerti ya bagaimana akses masuk ke hati kita. Yes. Yang keempat adalah takut bayar harga. Wah, eng banget nih ya. Ya, takut bayar harga. Jadi begitu ngomong ke pemimpinan, because it come with a package ya. Itu kan satu paket gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin perlu dilepas. Ada hal-hal yang mesti ditinggalkan. Ya kan. Nah, ya karena tulit is costly sih. Betul lah, ya toh. Dan juga kita bawa-bawa influence. Betul. Jadi ada orang yang masih takut nih nego-nego ya, takut bayar harga untuk mau maju terus, mau influence-nya besar, tapi tidak mau bayar harga. Jadi kalau saya sih suka bilang begini, you never know what is on the other side of your obedience. Yes. Kau nggak pernah tahu loh. Ya, karena emang Tuhan nggak kasih tunjuk apa yang akan kamu jumpai di seberang, all the blessings, all the other bla 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 bla, Tuhan gak kasih tunjuk, cuma Dia minta yang ini kamu taat nggak, gitu kan? Jadi memang it require faith, ya, dibutuhkan iman untuk melangkah. Okay God, ya, aku akan tinggalkan ini, and I just trust you. Nah jadi ya sama seperti Abraham ya, dia dipanggil Tuhan, lalu Tuhan kan bilang, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Negerinya di mana dong? Ya kan, suruh pergi. Lalu tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah rumah bapakmu, tinggalkanlah sanak saudaramu. Terus ngapain gitu? Di situ kan waktu dia ada di Ur Kasdim, Abraham adalah seorang pengusaha yang settled banget. Sudah settled gitu loh. Dia adalah pengusaha yang kaya di situ. Lalu disuruh meninggalkan itu semua for something yang apa kalkulasi matematikanya? Ke negeri yang aku akan tunjukkan. Iya, ada apa di situ? What would I be in that country? Di sini jelas loh. Tapi ke negeri yang itu mana? Nah makanya kan perjumpaan dengan Tuhan seperti ini yang menggetarkan hati kita. Tapi kita bisa belajar ya daripada bapak-bapak iman di Alkitab, our patriarch gitu kan. Kita bisa lihat enggak jadinya apa ya? Putul gitu ya, nggak jadinya amsyong gitu loh, karena Tuhan tahu dia memimpin kita selalu tidak untuk mencelakai kita. Amin. Ya, jadi ya semoga teman-teman juga dikuatkan. Kalau sekarang bayar harga. Kalau sekarang ada yang lagi bergumul bayar harga gitu kan. Oke, yang terakhir, keinginan untuk memiliki peta lebih dahulu. Oke, gimana nih maksudnya nih? Ya, dipanggil Tuhan, ya.
Oke, tolong tunjukkan. Kasih tahu lah caranya. Nah, caranya gimana? SOP-nya. Detailnya. Iya, detailnya. Bab 1, Romawi 1, A besar, turun, A kecil, turun, slash, lagi garis miring apa segala. Dia kayaknya punya trust issue deh biasanya orang-orang kayak gitu. Ya, jadi kita mau kayak apa ya? Kayak kita pakai peta GPS di handphone gitu ya. Oke, dari A ini titik start kita mau ke B. Ya, belokannya kemana aja. Belokannya kemana? Berapa lama? Tunjuk jalan alternatifnya mana gitu kan. Ada hamba Tuhan bilang gini, kalau kita jalan sama Tuhan, kita nggak akan dikasih GPS, tapi kita dikasih kompas. Yes. Itu. Ya. Kompasnya true north banget tuh. Udah true utara north. Aja yang ditunjukin. Iya, utara dikasih tunjuk gitu loh. Tapi GPS enggak. Nah, kita pikir jalan ikut Tuhan tuh pakai GPS. Enggak pernah deh. Udah deh, tanya aja sama siapa. Udah besar saya habis ini saya pakai kompas aja. Apalagi generasi muda sekarang. Pastor udah dikasih GPS-nya bersuara lagi. Kurang apa coba generasi saat ini? Turn left. Iya. Akhirnya kita menuntut kan dengan pemimpin rohani kita dikasih tahu dong caranya. 300 meter dari sekarang kamu melipir ke kiri karena kamu akan belok kiri. Enggak sih. Nah, GPS itu GPS ya kalau kita mau, dan Tuhan tuh nggak pernah kayak gitu. Karena kalau kayak gitu kita nih robot. Betul, robot. Dan kita kan bukan robot, kita nih partner. Apapun yang dipaksakan itu bukan kasih sih. Iya. Tapi Tuhan akan memimpin kita dengan hadiratnya, dan itu adalah true north gitu loh, dengan damai sejahteranya di dalam batin kita. Itu true north gitu loh. Tapi jadi bukan GPS ya, kita nggak kamu kayak diputar ke kiri terus ke kanan terus ada ini ada itu. Nggak akan. Jadi kita yang terbiasa generasi sekarang yang kemana-mana aja mesti pakai GPS, kemana-mana aja kan udah kayak biasa banget tuh taruh di mobil pet gitu kan. Sherlock dong guys, Sherlock, aduh. Ya. Basically sebenarnya berarti tadi 5 tantangan ya Pak? 5 itu ya. Ada banyak yang lain tapi itu yang banyak saya dengar. Iya. Yang terakhir ini baru-baru ini juga kayaknya saya udah mulai melihat nih. Jadi anyway memang di balik itu semua ada ketakutan ya. Iya. Benar, roh di balik itu semua adalah ketakutan, dan ketakutan itu yang membatasi kita, yang memenjarakan kita, mengurung kita, membuat kaki kita nggak mau bergerak, membuat tangan kita juga tidak mau bersentuhan dengan hal-hal yang dari Tuhan, membatasi mata rohani kita untuk melihat hal-hal yang dari Tuhan. Padahal kalau kita masuk aja ke makna dari kingdom leadership dan turut ikut Tuhan tuntun langkah-langkah kita mau seperti apa, ya kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Right, yeah. Oke, Pastor, saya senang sekali pembelajaran yang kita bangun mengenai kepemimpinan ini bisa hopefully memberkati dari antar generasi. Yang muda bisa diatasi juga rasa takutnya, mindernya. Yang senior juga sama, takut dan mindernya ya. Itu juga bisa ditangani sama Tuhan, dan kita bisa melihat lebih banyak lagi kingdom leaders yang membawa dampak, membawa influence, membawa impact dimanapun mereka berada. Thank you so much Pastor Eve dan teman-teman semua. Kita akan lanjut di musim yang baru, di season yang baru di kedepannya. Masih di For Your Insight Podcast. Jangan lupa share link dari podcast ini kepada teman, keluarga, handai taulan, siapapun lah. Anda juga bisa post di sosial media Anda, sehingga Anda bisa mendampaki circle di mana Tuhan posisikan Anda. Yes. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.